Perkenalkan, nama saya Alan Mulai Pratama dengan NIM 135222124. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas cybersecurity saya. Nah, untuk tugas cybersecurity kali ini, saya diminta untuk mengerjakan Most Basic Penetration Labs, di mana pada Most Basic Penetration Labs ini terdapat 17 announced flag, mulai dari SQL injections, privilege escalation, dan juga network pivoting. Nah, referensi lab dapat dilihat pada link di bawah, yaitu github.com/vedra /mbptl. Oke, sekarang kita langsung saja mulai ke flag 1. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan flag 1? Cara mendapatkannya adalah kita mengakses aplikasi utama, yaitu localhost 80. Lalu kita membuka developer tools. Nah, setelah kita membuka developer tools, kita mengakses elements. Nah, kalau di Chrome itu kita pilih tab elements, dan kalau di Firefox itu kita menggunakan inspector. Nah, di sini kita bisa melihat flag pada komentar HTML. Nah, di sini terlihat flagnya yaitu mbptl strip 1 ya, dan beserta stringnya. Oke, kita akan lanjut ke flag kedua. Nah, di flag kedua ini tujuan utamanya adalah kita dapat mengekstrak informasi dari HTTP header. Nah, karena saya jalaninnya di terminal PowerShell, maka saya menggunakan invoke web request ya. Lalu URL-nya localhost 80 dengan method head. Nah, di sini itu kita bisa melihat custom header yaitu x-mbptl, dan di dalam custom header tersebut terdapat flag yang kedua, seperti terlihat pada gambar di kiri. Oke, kita next ke flag ketiga. Nah, cara mendapatkan flag ketiga ini gimana? Jadi kita mencari web service tambahan. Caranya gimana? Kita menggunakan nmap di localhost. Nah, ketika kita nmap di localhost, kita melihat beberapa port yang terbuka ya. Namun, dari beberapa port yang terbuka ini, yang terlihat masuk akal sebagai service tambahan adalah port 8080. Karena kalau port yang lain ini merupakan port yang ada di lokal saya, bukan yang ada di Docker. Nah, maka langsung saja kita akses localhost 8080, dan di situ kita mengakses web service alternatif, dan langsung terlihat flag ketiga yang ditandai dengan awalan string mbptl strip 3. Oke, kita lanjut saja ke flag yang keempat. Nah, di flag yang keempat ini kita akan melakukan directory scanning. Nah, directory scanning dilakukan dengan cara berikut. Jadi, yang pertama itu kita mencoba install command.txt dulu. Nah, ini URL untuk download command.txt-nya ya. Nanti akan disimpan di lokal saya. Nah, lalu setelah kita udah download command.txt-nya, kita jalanin GoBuzzer nih. GoBuzzer dengan directory localhost 8080, terus kita pakai command.txt yang sudah di lokal tadi. Nah, nanti kita dapat directory administrator serta CSS pada localhost 8080. Nah, ini seperti gambar yang di kiri bawah ini. Nah, karena kita sudah tahu bahwa localhost 8080 ini punya directory administrator, maka kita langsung saja akses. Nah, hasilnya itu seperti di kanan bawah. Dia langsung terlihat flag-nya, yaitu mbptl strip 4, dan dilanjutkan oleh string-nya. Oke, kita langsung next ke flag kelima. Nah, di flag kelima ini, kita mulai menerapkan SQL injection. Yang pertama adalah kita mengakses aplikasi bookstore. Nah, tapi kita setelah akses aplikasi bookstore, kita lihat nih URL-nya. URL-nya localhost 80/detail.php, ID sama dengan 1. Nah, di sini terlihat sekali bahwa ini OpenSQL query ya pada URL suatu website. Nah, maka kita coba saja melakukan SQL injection dengan menambahkan simbol random di akhir, seperti persen atau tanda petik atau
tanda seru, lalu setelah itu kita bisa lihat tampilannya seperti di kanan, langsung muncul flag yang kelima, yaitu MBPTL strip 5 dilanjutkan oleh stripnya. Oke, kita akan next ke flag yang ke-6. Nah, di sini tuh lumayan menarik ya, karena ini ada beberapa tahap di mana kita coba ngetes posisi kolomnya. Ini tuh tujuannya kayak kita tahu berapa barisnya lah. Terus setelah kita tahu beberapa barisnya dari basis data, kita coba enumerasi itu basis datanya. Nah, setelah kita enumerasi basis datanya, kita nih bakal enumerasi tabel basis data administrator. Karena ini kita udah tahu nih, setelah kita enumerasi basis data, kita tahu kalau ada role administrator gitu. Nah, setelah kita enumerasi tabel basis data administrator, muncullah dua entity, yaitu flag dan user. Nah, kita pertama ekstraksi flag-nya dulu. Nah, setelah kita ekstraksi flag-nya, didapatlah flag-nya yaitu MBPTL strip 6, dilanjutkan dengan string-nya. Nah, tapi ini user sini kayaknya menarik nih. Maka kita akan langsung saja kita ekstraksi kredensialnya. Nah, setelah kita ekstraksi kredensialnya, nanti tuh kita bakal dapat seperti yang di kanan atas ini nih. Jadi ininya username admin, terus ini passwordnya dalam bentuk hash. Seperti di gambar yang ini. Oke, sekarang kita lanjut ke flag yang ke-7. Nah, ini flag yang ke-7 itu kita pakai kredensial yang kita dapat di flag 6 ya. Nah, kredensialnya kan tadi ini ya, stringnya. Nah, kita langsung pecahin hash-nya aja di online ini ya, online cracker untuk hash ya. Nah, di sini aku pakai https crackstation.net. Nah, kita coba salin kredensial yang tadi yang masih di hash, terus kita coba solve pakai online solver tersebut. Nah, setelah kita coba solve, didapatlah nih password seperti di gambar ini. Nah, passwordnya seperti ini ya. Lalu karena kita udah tahu passwordnya, kita navigasi ke login page tuh, yang page administrator. Nah, di page administrator itu, kita login dengan username admin, dan juga passwordnya sesuai yang kita dapat. Setelah kita masuk, flag-nya itu nanti terlihat di panel admin. Nah, flag-nya seperti ini ya. MBPTL strip 7, terus dilanjutkan oleh string-nya. Oke, kita lanjut saja ke flag 8. Di flag 8 ini, kita akan mencoba SQL injection untuk membaca file ya. Nah, ini langsung saja kita SQL injection dengan komen berikut. Lalu setelah kita melakukan SQL injection, maka nanti tampil di halaman book detailnya, itu langsung muncul flag-nya, yaitu MBPTL strip 8 diikuti oleh string-nya. Lalu kita langsung ke flag yang ke-9. Nah, yang flag yang ke-9 ini tuh kita harus melakukan beberapa tahap ya, yaitu mengecek SWD binary, terus lalu kita eksekusi BHS, terus kita verifikasi akses root-nya, terus lalu kita membaca root flag-nya gitu. Nah, ini ya, jadi seperti dilihat di sini nih, ini flag-nya ya, didapat setelah ngelakuin beberapa komen berikut. Nah, sebenarnya ada alternatif juga ya untuk flag 9, nah ini dengan komen berikut. Nah, mungkin penjelasan step by step-nya itu adalah, jadi kan setelah kita berhasil login ke admin panel dengan kredensial yang di-crack itu, nah kita membuat file seal.php. Nah, komennya itu isinya ini nih. Nah, setelah kita udah ngelakuin hal tersebut, kita upload nih melalui form yang insert new book tuh di panel admin. Nah, dia nggak memvalidasi tipe file kan. Setelah uploadnya berhasil, kita balik ke halaman utama, klik buku yang baru di-upload, terus right click yang broken, karena kita upload seal.php.
terus kita copy image address, lalu setelah kita dapat URL-nya, hash-nya tuh kita masukin ke sini. Nah, nanti kita bisa dapat tuh. Jadi kayak ibaratnya kita dapat akses ke root-nya gitu. Nah, ini langsung saja kita lanjut ke pembahasan flag 10, flag 11, dan juga flag 12. Nah, di sini itu sebenarnya proses ekstraksi hash-nya itu mirip ya. Jadi, ini mirip dengan yang flag 9, proses ekstraksi hash-nya. Nah, karena kita sudah dapat hash-nya, kita tuh tinggal eksekusi komen-komen berikut. Nah, itu yang membedakan itu, kalau untuk yang flag 10, kita ngelihat akses log. Nah, kalau yang flag 11 tuh kita melihat base history-nya. Nah, kalau flag 12 kita lihat base RC gitu. Nah, sebenarnya sama, cuma beda yang dilihat aja. Nah, nanti flag-nya itu didapat seperti pada gambar di bawah ya. Nah, ini flag-flagnya. Ini ada MBPTL 10, MBPTL 11, dan juga MBPTL 12. Oke, kita lanjut ke yang flag 13. Nah, untuk flag 13 ini kita mencoba untuk mencari internal web service-nya. Nah, kita itu dapat ya kalau internal web service-nya itu ada di port 5000 ya. Nah, jadi setelah kita dapat hash yang tadi itu dari shell.php, kita coba jalanin untuk akses ke MBPTL app di port 5000. Nah, sebenarnya port 5000 itu cuma bisa diakses dari internal kalau kita udah punya root aksesnya gitu. Nah, hash yang .php yang tadi itu kita pakai buat dapetin ke akses root-nya. Nah, setelah kita dapat ke akses root-nya, kita bisa manggil port 5000. Nah, setelah kita panggil port 5000-nya, maka didapatlah flag-nya, yaitu MBPTL strip 13 dengan string lanjutannya ya. Oke, lalu kita akan lanjut ke flag 14. Nah, di flag 14 ini ada beberapa tahap ya. Yang pertama itu kita tes kerentanan SSTI-nya. Nah, payload-nya ini seperti ini ya. Nanti dia expected-nya itu akan nampilin 49 gitu. Nah, terus kita juga ngebikin SSTI payload-nya dan nanti akan kita eksekusi. Nah, payload-nya seperti ini, nanti komennya seperti ini. Nah, lalu kita juga bikin URL encoding payload-nya. Nah, nanti encoding payload-nya jadi seperti ini, terus kita eksekusi lah SSTI ini. Nanti jadi seperti ini. Nah, untuk yang flag 14 ini saya buatnya dalam script Python ya. Jadi ini script Python-nya bisa dilihat di sini. Nah, script Python-nya. Jadi yang pertama tadi kita ngetes payload-nya. Kita tes kerentanan SSTI, terus habis itu kita buat SSTI payload-nya, terus kita encode URL-nya buat payload, terus kita langsung bikin request melalui web shell-nya. Nah, ini ya untuk lanjutan script-nya. Oke, itu untuk ini tuh berarti kita sudah berhasil exploit SSTI-nya ya. Untuk flag 15, ini tuh tahapannya seperti ini ya. Kita mengekstrak string. Jadi kita mengekstrak semua string dari binary dengan minimum length 1 karakter. Nah, setelah itu kita mencari flag, mencari setiap bagian flag berdasarkan pattern. Nah, lalu supaya flag-nya ini terlihat rapi, kita ini menghilangkan karakter H. Jadi nanti supaya dia kelihatan menjadi satu flag utuh. Nah, setelah kita hilangin karakter H, kita nih concat lah stringnya. Jadi semua stringnya itu kita concat. Nah, mungkin untuk dapetin flag 15, bisa aja dengan eksekusi komen berikut.
nanti didapatlah flag 15. Karena kalau misalkan tidak seperti ini nanti masih muncul ada hanya ya gitu. Jadi kita coba hilangin hanya, terus kita concat stringnya. Oke, kita langsung lanjut ke flag 16. Nah, flag 16 ini tuh kita akan menggunakan netcat ya untuk connect ke MPPTL internal di port 31337. Nah, jadi caranya gimana? Caranya itu kita menggunakan kontainer Alpine sementara, itu untuk yang tahap pertamanya. Terus kita coba connect ke network Docker yang sama. Lalu habis kita connect ke network Docker-nya, kita pakai ncat untuk connect ke MPPTL internal di port 31337. Nah, mungkin bisa dilihat di sini nih, di mana kita mencoba nge-tag dari luar kontainernya. Terus setelah kita sudah dapat akses ke network Docker-nya, maka di sini kita netcat ke MPPTL internal dengan port 3137. Nah, dari situ nanti didapatlah seperti ini, flag 16-nya. Oke, kita sekarang lanjut ke flag 17. Di flag 17 ini komennya ya. Jadi eksekusi komennya seperti ini. Dan di sini saya juga membahas script Python. Nah, script Python-nya seperti ini. Nah, urutan dari script Python-nya sebenarnya seperti apa sih? Jadi, urutannya itu adalah kita bikin payload. Nah, payload-nya seperti ini. Jadi, 136 bytes padding. Jadi, kita bikin string A nih, terus kita kali 136 kali. Terus kita tambah address dari si fungsi secret-nya. Nah, kerentanannya apa sih? Kerentanannya nanti fungsi gets itu yang tidak aman tuh memungkinkan untuk buffer overflow. Nah, nanti setelahnya itu hasilnya apa? Hasilnya itu dia akan mengoverride return address untuk eksekusi si secret-nya. Nanti sialnya itu kita dapat untuk membaca flag.txt-nya. Nah, ini untuk script Python-nya ya. Nah, nanti kan setelah kita dapat sialnya ini kita bisa langsung nih tinggal cat flag.txt. Nah, nanti kan langsung kebaca gitu flag-nya. Karena kita udah dapat sialnya. Nah, ini untuk flag MPPTL 17 ya. Nah, yang flag yang MPPTL 16 ini masih muncul karena dia ini masih di port yang sama, yaitu di 31337. Nah, nanti dia muncul yang flag yang ke-17. Nah, ini flagnya. Nah, karena semua flag sudah berhasil saya jelaskan dan sudah berhasil saya dapatkan juga, maka demikian penjelasan dari saya untuk tugas MPPTL atau Most Basic Penetration Testing Lab. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan.